Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Modul 14 Diseminasi Budaya Positif. Aksi nyata ini merupakan implementasi dari penerapan budaya positif di sekolah, merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuannya memberikan sosialisasi kepada warga sekolah terkait budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Menumbuhkan budaya positif di sekolah sehingga membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Tolok ukur warga sekolah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Murid mampu memahami dan bersama-sama membuat kesepakatan kelas untuk dipasang dinding kelas dan ditaati. Memperbaiki proses pendisiplinan murid melalui penerapan segitiga restitusi. Dalam lini masa tindakan yang dilakukan adalah melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah. Guru memfasilitasi murid untuk membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Melaksanakan skenario praktik penerapan segitiga restitusi kepada 2 orang murid dan mendokumentasikannya. Ya, berikut adalah rekaman video yang telah saya lakukan aksi nyata mengenai diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, kita saksikan ya, check it out. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, sebelum mulai kita SBK terlebih dahulu ya Bapak Ibu, memakai tangan, petik jari kanan 1 kali, petik jari kiri 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk pundak 2 kali, pahanya 2 kali. Bisa Bapak Ibu semuanya? Bisa. Kita slow motion terlebih dahulu. Oke, posisi mulai. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, narik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping manusia yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk kita, itu kita, itu kita, itu tuk kita, itu kita, suara sepatu kuda. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, untuk materi kali ini yaitu aksi nyata modul 14 tentang diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Izin perkenalkan untuk fasilitator saya, pertama Ibu Lina Misterti SPD dan Bapak Muhammad Sani Juri Eskom, pengajar praktik dari SMA Negeri 17, dan saya sendiri Ibu Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Nah, sebelum kita berbicara mengenai budaya positif, apa sih konsep inti dari budaya positif tersebut? Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini merupakan dari konsep inti budaya positif. Untuk keyakinan kelas, posisi kontrol, dan
problem apapun di kelas, misalkan ada anak yang sedang bercanda, berantem, atau jahil dengan temannya, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut. Dan ini mengenai segitiga restitusi. Baik, untuk pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Nah, ini merupakan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berbeda, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat kepada murid. Nah, untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon keberdekaan tentang teori kontrol tersebut. Nah, untuk stimulus respon yang pertama, kebutuhan itu dianggapnya sama. Semua orang melihat hal yang sama, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berperilaku buruk disertai sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat bukan gagal, dan model berpikirnya saya menang atau saya kalah. Nah, kalau untuk teori kontrol ini, bahwa kebutuhan sebagai realitasnya itu kita berbeda-beda sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat dari manusia tersebut, ya, bahwa kita tuh berbeda, kita memiliki sebuah potensi yang spesial. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan semua perilaku memiliki tujuan, dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan mengubah diri Anda sendiri, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pikiran baru dan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada saya salah atau Anda yang menang, tidak seperti itu. Baik, untuk disiplin positif, apa sih yang disebut dengan budaya positif tersebut? Nah, kita akan berasal dari disiplin terlebih dahulu. Disiplin berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Nah, untuk disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sehingga kita sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi strict dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada contoh dari nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang saat ini kita gunakan di sekolah, ya Bapak Ibu. Dan di sini juga ada Evolving Careers Program, yaitu dari PYP, dan keterampilan hidup atau life skill. Nah, kalau kita mengikuti profil pelajar Pancasila itu dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Yaitu sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan yang memiliki tujuan tertentu, dan usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, di sini juga ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi ekstristik
dan ekstristik. Untuk ekstristik yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, merupakan ekstristik. Kalau untuk intristik dari dalam, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini juga ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba, tidak terencana, tiba-tiba saya misalkan contoh seragam saya tidak rapi sehingga saya mendapat hukuman, dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau untuk konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Kalau untuk restitusi, nah sebaiknya kita menggunakan restitusi ya Bapak Ibu di sekolah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini juga ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, bagaimana kira-kira teman-teman yang lain selama ini posisi kontrol yang mana yang sering digunakan? Apakah kesemuanya atau salah satu atau lebih dari satu? Yang mana contoh lebih anak? Kira-kira Bu Diana sering memakai yang mana Bu? Oke, boleh. Jadi kalau ya karena Ibu memegang guru kelas 1 ya, jadi seringnya bagaimana Ibu? Mungkin karena saya pegangnya kelas 1 ya, kalau untuk hukum kan kayaknya untuk kelas 1 belum harus gitu, maksudnya belum untuk dikerasin kayak gitu, jadi mungkin saya lebih ke teman kali ya, diajak ngobrol, ditanya kenapa, alasannya, terus kalau misalkan memang masih terulang lagi, baru nanti mungkin akan ada tindakan yang lebih tegasnya lagi. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Diana. Bapak Ibu yang lainnya bagaimana? Oke, kita lanjut aja ya. Oke. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu ada studi kasus. Yang pertama, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini ada sebuah contoh yang tadi 5 posisi kontrol tersebut. Bagaimana sih dengan cara menghukum, membuat merasa bersalah, terus dan lain-lain ya. Yang pertama, kalau penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, biasanya gimana nih Pak Andi? Sering nggak penghukum sebagai guru posisi penghukum? Oke, jadi kalau saya atributnya tidak lengkap, berarti Bapak bagaimana ke saya? Kebetulan sudah kita lakukan di sekolah Bu ya, bagi yang tidak menggunakan atribut seperti yang lengkap, baris di bendera, hormat, kurang lebih paling juga 2 menit. 2 menit ya, ke 1 jam. Nggak mungkin kalau 1 jam malah nanti bumerang buat kita. Oh, siap, baik. Setelah itu dia bersihkan sampah yang bertaburan. Oke, berarti sebagai penghukum ya Pak. Oke, kalau untuk membuat merasa bersalah, oke siap. Ya kalau untuk merasa bersalah, ya contohnya adalah berapa kali sih ibu bapak bilang harus memberitahu kamu selalu ada mengecewakan ibu dan bapak. Ini membuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa, oh iya saya salah, saya kedepannya tidak akan mengulangi lagi. Ini seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama ini sebagai teman dan pemantau. Untuk teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kalau posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau ini sebagai pemantau. Nah, kalau untuk sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau ini sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer. Oke, nah di sini ada contoh posisi kontrol apakah aku, gitu ya. Jadi selama ini kita belajar di sekolah itu bagaimana? Apakah kita pemantau, manajer, sebagai teman atau penghukum dan lain-lain. Oke, ini yang pertama.
Kalau ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu semuanya? Posisi kontrol seperti apa? Sebagai teman, saya kecewa dengan kamu. Teman. Tadi apa ya? Penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah ya. Ada penghukum merasa bersalah ya. Oke. Jadi ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, perbuatan bersalah. Nah, sekali lagi ada lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa nih Bu? Model apa ini? Yang keempat tuh tadi apa tuh namanya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantau. Betul, ya, mantau. Ya. Coba kita sharing aja ya Bapak Ibu. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Aman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menghukum. Baik, terima kasih mengenai budaya positif. Nah, dari semua ini kesimpulannya saya tarik benang merahnya adalah jadi kita sudah memiliki 5 kontrol guru ya, posisi kontrol sebagai guru itu. Yang pertama sebagai penghukum, merasa bersalah, pemantau, manajer, dan satu lagi apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Nah, jadi sehari-hari kan secara tidak disadari kita sudah melakukan itu semua sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk segitiga restitusi ini ada contohnya. Yang ini nggak bisa ya, malu ya. Dikat dulu boleh Bu? Ya, saya mengambil segitiga restitusi ini sebagai manajer. Ya, ini merupakan satu contoh mengenai demonstrasi kontekstual saya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau sudah tergerak pasti akan bergerak, setelah itu menggerakkan orang lain gitu maksudnya. Sambil nonton aja ya Bapak Ibu. Gak apa-apa sambil berjalan sudah. Ya, siap terima kasih. Dia bermuda. Iya. Istri siapa itu ya? Iya. Lagi padang aja. Pak Habib juga bener. Oh iya. Saya bingung begini Kak. Ya, jadi ini untuk lebih fokusnya tentang restitusi. Ya, restitusi itu menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kalau ibu udah sering kamu di kelas pasti permasalahan problema ada adalah di kelas.
Nah ini tadi yang posisi kontrol tadi ya Bu. Hukum membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau sebagai pemantau dan manajer. Nah ini ada salah satu sebagai contohnya dari yaitu manajer. Itu kayak sekian. Ya, jadi ini salah satu contoh dari video yaitu segitiga restitusi yang saya ambil sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah melihat video sedikit ini. Oke, kalau saya mau bertanya dengan Bapak Ibu guru, khususnya untuk bidang studi ini Bapak Ibu. Jadi kalau kan segitiga restitusi itu kan bisa secara orang yang bersangkutan dan teman yang merasa misalkan dia berantem ya sama temannya, jadi orang tersangka atau yang melakukan itu tersebut korbannya lah kita panggil. Pernah nggak Bapak Ibu langsung memanggil orang tuanya? Jadi intinya kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas kan kita sudah terbantu ya kalau bidang studi mah oleh guru kelas masing-masing, kita hanya menuliskan saja. Tapi kalau kita mau membuat juga tidak apa-apa. Dan kalau untuk pemanggilan orang tua mengenai keyakinan dengan kesepakatan kelas dan apa sih, bahkan kita sharing kepada orang tua dan penilaian kita terhadap si anak tersebut sudah pernah belum ya dilakukan untuk Bapak Ibu sebagai bidang studi? Ya, mau izin Ibu silakan. Bisa sudah dikatakan atau belum gitu? Terima kasih. Baik. Kalau untuk bidang studi PI, mungkin kalau untuk tindakan seperti anak tadi Ya, ya, siap. biasanya suka kolaborasi. Jadi sharing dengan wali kelas. Wali kelas. Tapi kalau memang kejadiannya di pelajaran langsung, itu langsung kita panggil anaknya. Nanti setelah selesai yang berdua itu, nah kalau memang berkelanjutan sharing dengan guru kelas dan berikutnya dipanggil orang tua. Ya, Baik, terima kasih. Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puput selaku guru pendidikan agama Islam. Baik, untuk Bapak Ibu yang lainnya silakan. Kalau untuk mengenai kelas, bagaimana Ibu guru kelas mengenai keyakinan, terus mengenai problem solving atau budaya positif, dipersilakan. Buan. Ya, dipersilakan buka. Kelas tinggi biasanya. Kelas tinggi ya. Kelas tinggi dipersilakan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita menarik benang merahnya dari budaya positif ini seperti apa sih? Budaya khususnya segitiga restitusi. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, Bu Ida, dipersilakan. Ya. Tentang budaya positif dan memakai segitiga restitusi, yaitu 5 kontrol seluruh. Untuk masalah di kelas tinggi, mungkin di kelas 6 bagi saya, mungkin masalahnya diselesaikan kami panggil ya, setelah kami panggil diajak selesaikan masalahnya bersama. Mungkin kalau tidak ada sampai saat ini mungkin selesainya cukup sampai di guru sudah kami bisa selesaikan. Kalaupun tidak nanti bisa dipanggil orang tuanya untuk selesaikan bersama-sama kembali. Itu saja ya. Siap, terima kasih Pada Bu Ida, guru kelas 6. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita saling sharing di sini, berdiskusi mengenai diseminasi budaya positif dan menggunakan segitiga dan positif. Silakan Bu Dara. Oh, belum. Silakan Ibu. Ya, silakan. Siap. Untuk segitiga apa tadi? Restitusi. Restitusi itu apakah hanya tindakan ke, maaf ya, seperti kenalan anak atau apa budaya positif seperti untuk peningkatan prestasi. Contoh kami karena punya program PAI, jadi kami membuat kartu istilahnya kayak buku penghubung salah satunya. Di situ anak-anak kami kumpulkan yang berprestasi karena kami punya inventarisir anak-anak berprestasi. Terus setelah itu ada buku penghubung ke orang tua bahwa anak tersebut mengikuti lomba PI, salah satunya misalkan dari bakat anak agar bisa mengenal hati. Nah itu si buku itu diserahkan
membiasakan ke orang tua. Ya itu yang sudah berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan menurut diskusi? Siap, baik. Baik, terima kasih Bu Pupun. Ya, jadi menurut saya diskusi budaya positif ini, jadi banyak yang harus dilakukan ya. Seperti kan kita sudah sering dilakukan ya Bu, setiap hari Jumat kita sholat bersama, sholat duha ya kan, sholat duha berjamaah, dan juga kita sering ada pembacaan surah-surah pendek ya Bu di tiap kelas. Nah itu udah penerapan budaya positif. Dan seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa memiliki kartu apa pun namanya penghubung ya. Ya, jadi orang tua bisa memantau ya Bu, itu luar biasa sekali Bu. Buku ya, buku ya. Baik, itu luar biasa sekali, keren banget Bu. Ya, jadi kan bisa orang tua memantau bahwa pembelajaran agama di anaknya itu seperti apa di sekolah gitu ya Bu. Oke, siap. Ya, jadi banyak sekali mengenai budaya positif tersebut ya. Salah satunya sudah kita terapkan di sekolah ini. Yang pertama sholat duha berjamaah, terus pembacaan surah pendek, sama tentang kebersihan ya Bu. Nanti kan sekolah ini mau jadi nyata ya Bu. Iya, amin ya Allah. Ya sebagai contoh gitu ya. Ya, yang 5S juga. Ya 5S, salam senyum sapa, Ya. betul, sama 7K Bu. Kedisiplinan ada kan ya sampai 7K ya Bu. Ya. Oke, siap ya. Amin, terima kasih. Oke, kira-kira ada lagi Bapak Ibu, silakan. Oke, atau mungkin ada yang mau menambahkan, silakan mengenai diseminasi budaya positif seperti apa. Jadi kalau ada permasalahan atau problem solving, kita menggunakan segitiga restitusi seperti tadi. Dan kalau untuk budaya positif, pasti Bapak Ibu semuanya kita sudah menjalani di sekolah. Jadi kita sudah menerapkan ya dari pertama sesuai dengan visi misi kita ya Ibu di sekolah. Ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Cukup, Ya. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat Bapak Ibu, tepuk semangat. Yes, 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 yes. Baik, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, itulah dia aksi nyata saya mengenai diseminasi budaya positif modul 14 ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan di video tugas selanjutnya ya. See you next time. Bye bye. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.